Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan membawakan materi tentang mata kuliah pemetaan kadastral, yaitu tentang pembukuan dan penerbitan sertifikat. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan nama Vina Haryanti, Rahmat Hidayat, dan Tina Oktazani. Pendaftaran tanah. Di sini bisa kita lihat, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dalam suatu rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan ada hak yang atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Nah, di sini tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah. Bukan tanah ulayat masyarakat hukum adat, bukan tanah wakaf, bukan tanah komunal, dan atau tanah bukan barang milik negara atau daerah, BUMN atau BUMD atau desa. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun di daftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagaimana bagian bangunan di atasnya. Nah, di sini ada sertifikat hak milik SHM. Dibandingkan jenis sertifikat tanah lain, tanah bersertifikat hak milik memiliki kuasa kepemilikan secara penuh atas tanah properti yang berada di atasnya. Tanah dengan sertifikat hak milik SHM dapat dijual atau warisan turun-temurun dan tidak terbatas waktu. Pemegang sertifikat ini adalah pemegang hak utama dari setiap pihak lain yang dapat mengakui atas tanah tersebut, dengan alasan tanah tersebut merupakan sertifikasi dengan proteksi terkuat dibandingkan yang lain. Secara langsung, ini juga berpengaruh terhadap nilai dan harga tanah bersertifikat yang lebih bernilai dibandingkan yang lain. Panduan membuat sertifikat terlengkap dan terbaru 2021 menjelaskan bahwa tanah yang bersertifikat hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara, yaitu warga negara Indonesia. Sertifikat hak guna berguna, hak guna bangunan, yang bisa disingkat dengan SHGB. Beberapa dengan tanah dengan sertifikat hak milik yang kepemilikannya tidak terbatas waktu, tanah bersertifikat berlaku hingga 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Secara spesifik, tanah dengan bersertifikat hak guna bangunan adalah tanah dengan hak pendaftaran dengan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan hak miliknya. Tanah dengan sertifikat hak guna bangunan dapat dimiliki oleh perorangan, badan hukum, maupun pemerintah. Apabila masa berlaku bangunan tanah berakhir, status tanah dapat dialihkan haknya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian terbarunya. Nah, di sini ada sertifikat kepemilikan lahan berbentuk girik atau yang sering diketahui sebagai petok, merupakan tanah yang statusnya diakui oleh adat atau administrasi desa. Namun lahan girik belum tercatat secara resmi di negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lahan girik sebenarnya hanya berfungsi pencatatan penguasaan lahan dan pencatatan pajak. Karena tidak tercatat secara resmi, status hak girik tidak sekuat SHM maupun SHGB. Hal ini sering
mengakibatkan perselisihan berkaitan perebutan tanah girik. Dalam satu girik tercantum luas tanah dan nama pemilik. Dan selanjutnya ada sertifikat hak satuan rumah susun yang biasa disingkat dengan SHSRS. Bagian para penghuni hunian vertikal seperti rumah susun dan apartemen, sertifikat hak satuan rumah susun menunjukkan kepemilikan dan haknya atas unit rumah susun. Selain hak memiliki unit rumah rusun atau departemen, penghuni juga biasanya memiliki hak penggunaan lahan bersama berbentuk fasilitas bersama, seperti lahan parkir, fasilitas olahraga, dan lainnya. Tanah yang didirikan hunian vertikal biasanya dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki sertifikat hak guna bangunan. Jangka waktu penggunaan lahan biasanya merujuk pada jenis sertifikat yang dimiliki, apakah itu SHM atau SHGB. Sertifikat hak satuan rumah susun yang selanjutnya itu terkait akta jual beli atau biasa disingkat dengan AJB, sering disalahartikan sebagai sertifikat hak yang haknya sama seperti sertifikat lainnya, contoh SHM. Padahal, akta jual beli sebenarnya hanya bukti untuk surat perjanjian jual beli dan peralihan hak milik. Akta jual beli juga rentan dipublikasi karena masih minimnya aturan pengawasan. Proses pembuatan akta jual beli dilakukan melalui perantaran penjabat pembuat akta tanah, biasa disingkat dengan PPAT, di wilayah kedudukan tanah berada. Proses pembuatan AJB apabila tidak terdapat sengketa berkisar antara 14 hari hingga 1 bulan. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil dari pemateri dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.